Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian semua? Masih semangat? Ibu selalu berdoa agar kita selalu dilindungi dan selalu kita dalam keadaan sehat. Oke anak-anak Ibu, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya. Baik pagi hari kamu bangun, jangan kamu kira kuman tidak ada. Kuman pada saat pagi hari selalu mengintai kita, yaitu yang ada di posisi mulut. Maka mulut kita juga harus selalu kita bersihkan. Oke anak Ibu, pembelajaran kita selalu kita awali dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke anak-anak Ibu, di pembelajaran tema kelima, wirausaha, subtema kedua, usaha di sekitarku. Bersama Ibu Jenny, mari kita belajar pembelajaran pertama mengenai IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita. Pertama, kamu dapat memberikan contoh dari kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN, baik di bidang ekonomi, perdagangan, dan industri. Tujuan kedua, kamu dapat mengetahui benda magnetis dan non-magnetis. Sedangkan tujuan ketiga, kamu dapat mengetahui struktur dari daftar riwayat hidup. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi, perdagangan, dan industri. Kita akan belajar tentang tujuan kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang perdagangan dan industri. Pertama, menambah daerah pemasaran. Dengan kerjasama ini, kita dapat memperluas daerah pemasaran suatu produk. Tujuan kedua, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat suatu negara akan meningkatkan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti dengan perkembangan iptek. Tujuan ketiga adalah meningkatkan produktivitas produksi dalam negeri. Jelas, di mana ini berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor. Tujuan keempat, meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, kerjasama ekonomi antar negara memungkinkan terjadinya aliran investasi antar negara. Kita akan belajar tentang ASEAN Free Trade Area atau AFTA, di mana AFTA ini didirikan tahun 1992 di Singapura saat KTT ASEAN keempat. AFTA merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara di ASEAN untuk menciptakan suatu wilayah perdagangan bebas. Tujuan AFTA didirikan. Pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar internasional. Menarik investor asing merupakan tujuan AFTA berikutnya, serta meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Kita akan belajar tentang komoditas ekspor Indonesia ke negara ASEAN. Ekspor adalah pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kita akan melihat contoh komoditas yang diekspor Indonesia ke negara ASEAN. Karet dan produk karet, sawit dan turunannya, udang atau lobster, dan kakao. Nah, sekarang tentang impor. Barang impor adalah barang yang dikirim dari luar ke dalam yang berasal dari negara ASEAN. Contohnya
dari Vietnam dan Thailand, gula pasir dari Malaysia dan Thailand, bawang merah dan Filipina. Nah, bawang merah dari Filipina dan Thailand. Nah, anak-anak ibu perhatikan, ini ada ilustrasi atau gambar di mana sebuah mobil dapat ditarik oleh sebuah benda yang bernama Kubota. Anak-anak ibu langsung pasti tahu benda apa yang ada di Kubota sehingga dapat menarik sebuah mobil yang berat. Atau anak-anak ibu juga bisa melihat sebuah mobil dapat berjalan bolak-balik karena di bawahnya ada sesuatu benda. Apakah itu? Ya, ibu yakin anak-anak ibu semuanya tahu. Ya, itu adalah magnet. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang magnet. Berdasarkan ilustrasi tersebut, benda yang dapat ditarik oleh magnet yang berbahan dasar logam disebut benda magnetis. Nah, contoh benda-benda magnetis ini adalah benda yang terbuat dari bahan logam seperti baja, besi, nikel, kobalt. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Contoh benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah kayu, plastik, karet, kain, kertas, tanah, dan kaca. Berdasarkan kekuatan menempel, benda magnetis dibagi 3. Pertama, benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Itu disebut oleh feromagnetik. Contoh benda feromagnetik adalah baja, besi, kobalt, nikel. Kemudian yang kedua adalah bahan yang ditolak oleh magnet. Bahan yang ditolak oleh magnet disebut dengan diamagnetik. Contohnya seng, bismut, dan natrium klorida. Yang ketiga adalah bahan yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Ini disebut dengan paramagnetik. Contoh benda paramagnetik adalah aluminium dan platina. Nah, anak-anak ibu, makin banyak wawasan kamu tentang magnet. Sekarang kita akan melihat tentang formulir daftar riwayat hidup. Ini adalah contoh formulir daftar riwayat hidup yang banyak beredar di luar sana ya. Kamu bisa membuat sendiri daftar riwayat hidup atau kamu bisa membeli daftar riwayat hidup yang sudah jadi. Nah, daftar riwayat hidup ini memiliki struktur. Strukturnya terdiri dari 4 bagian. Struktur pertama terdiri dari judul. Ya, anak-anak ibu bisa perhatikan judul. Kemudian struktur kedua adalah pembuka. Pembuka itu ada diawali dengan kalimat pembuka, ya, keterangan pembuka yang mengawali daftar riwayat hidup. Kemudian struktur berikutnya ada isi. Ya, isi ini berisi tentang pribadi, ya, data pribadi. Terdiri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, riwayat, percakapan. Ya. Kemudian struktur yang keempat adalah penutup. Penutup ini berisi salam atau ucapan penutup, disertai dengan kota dan tanggal,
membuat daftar riwayat hidup. Nah, udah, anak-anak ibu yakin sudah dengan melihat contoh ini anak-anak ibu sudah mengetahui struktur dari daftar riwayat hidup. Ada 4, yaitu judul, pembuka, isi, dan penutup. Nah, anak-anak ibu, dari penjelasan ibu mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN, baik di bidang ekonomi, perdagangan, industri, serta mengenalkan benda magnetis dan non-magnetis, dan struktur daftar riwayat hidup, ibu harap anak-anak ibu sudah menambah wawasan dengan mempelajari buku tema 5. Ya, jangan lupa baca buku tema 5 semuanya. Penjelasan ibu kali ini ada di buku tema 5 kamu. Nah, sebelum ibu akhiri penjelasan ibu, kita berdoa bersama-sama. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke anak-anak ibu, tetap semangat ya belajar, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum dengan orang-orang sekitar kita. Itu akan memberikan imun kita bertambah. Selamat menyaksikan video ini. Bye.